wong-wong wi melok mergo penasaran ngene Jogoboyo ki ngaji apa ya ta mbuh bener-bener pengen belajar dikir kan kita ndak tahu tapi gak urusanku sing penting kowe melok mungkin mereka melihat kita itu dengan berbagai macam versi Gus artinya itu ada yang memandang kita itu wijane amalia apa toh ndak la ilaha illallah kak banter ngadu bilah ada yang sosok nyang sosok gak nyang sosok pedot celeng roh balik yo mungkin itu seperti saya dulu artinya itu rata-rata pernah saya alami jadi gitu. Awake dhewe gak mungkin golek Gusti Allah mergo butuh Gusti Allah. Ya, betul. Ketika itu kan butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan channel TKN Benteng Nganjuk. Pada malam hari ini, pada sesi malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliaunya seorang YouTuber, pernah membuat video lucu, cerita-cerita lucu, kemudian juga seorang musisi yang pernah mendirikan grup yang namanya Janur dan juga Kobra ya, dangdut koplo. Pernah jaya di masanya di tahun 2000-an. Dan sekarang juga menjabat sebagai seorang perangkat desa yang luar biasa dan juga mempunyai majelis TKN Benteng Suryalaya yang berada di wilayah Sumberwindu. Alhamdulillah pada malam hari ini beliaunya sudah hadir di depan saya dan ini sosoknya Bapak Jody atau dikenal dengan Jody Sebul. Alhamdulillah dia juga seorang kiai ya, sekarang jadi kiai ya, jadi ustadz di wilayah Sumberwindu. Apa kabar Pak Jody? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat walafiat. Mohon izin. Bukan kiai dah. Kiai. Oh, kiai. 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 Tolong dicatat ya, bukan kiai. Kiai. Wis gak usah ngalih neng kiai. Ya, tampaknya malam ini spesial banget ini nanti ya. Gini Pak Jody, kemarin kan podcast sudah ada beberapa ada videonya di TKN Benteng Nganjuk dan untuk malam hari ini saya menanyakan beberapa hal yang belum pernah jenengan sampaikan terkait dengan motivasi jenengan atau harapan jenengan nanti ke depannya di wilayah Sumberwindu ini gimana. Akan tetapi sebelum melangkah ke situ, saya mau tanya gimana sampean dengan berawal dari musisi kemudian YouTuber kok bisa beralih, bisa meninggalkan hal itu setelah ketemu Suryalaya. Ya, terima kasih Gus Lukman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya para netizen yang selalu stay tune di channelnya MDTKN Benteng Nganjuk. Berawal mula saya dulu itu sebagai musisi. Kalau versinya Gus Lukman itu pernah jaya di masanya, saya mengakui iya. Pernah jaya di masanya. Waktu itu lagi gencarnya Sagita itu saya ada di New Cobra dan itu rivalnya banget. Jadi kita kejar-kejaran. Setelah itu saya keluar dari New Cobra,
saya membentuk grup yang namanya Jitu Nada. Nah, Jitu Nada itu ini agak panjang ini. Nggak apa-apa. Agak panjang ceritanya ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau kepanjangan dipotong aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Jitu Nada itu dulu saya ambil sebenarnya dari nama saya juga istri saya. J2 itu Jitu, jadi Jodi Janur, terus Nada gitu. Terus karena bisa juga diartikan yang lain, Jitu itu siji sama pitu. Nah, kalau lihat dangdut jangan lupa 17 rakaat, artinya sholat 5 waktu. Rahyo bakul yang payu gitu ya. Kemudian waktu itu 2019 negara kita ada badai yang sangat besar yang namanya COVID-19 itu. Nah, waktu COVID-19 itu semua jasa yang di bidang kesenian itu, entah itu dangdut, entah itu ada teman-teman dari wayang, dari semuanya yang kaitannya dengan kegiatan masyarakat yang menghadirkan orang banyak, itu kan di-cut sama negara. Akhirnya saya mencari kesibukan karena sebelumnya waktu di orkes itu kan banyak teman-teman YouTuber yang selalu mengawal saya untuk mengambil video. Nah, saya terinspirasi dari situ. Akhirnya saya buat video pendek. Nah, saya membuat video pendek itu saya mencoba mencari alur cerita di dalam video lucu itu yang ada pesannya. Jadi setiap saya buat video, sekarang belum saya hapus di channel saya, masih ada. Masih itu ada. Setiap video insya Allah ada pesannya, entah itu yang artinya pesan-pesan sosial untuk masyarakat banyak lah. Saya buat seperti itu biar peminatnya ada. Nah, pesan itu saya balut dengan video yang lucu. Loh, padahal ketika itu kan sudah sempat viral loh Pak Jody. Untuk video itu kan sudah masuk monetes dalam YouTube. Memang sudah monetes sudah. Kembali lagi ke finansial sepertinya. Finansial artinya biaya produksi itu saya butuh kru. Artinya saya tidak bisa sendiri dalam pengambilan video itu, saya membutuhkan orang dan ya ngopeni wong otomatis yo ngopeni sembarang kalire. Akhirnya kita butuh dana. Nah, sementara baru saja monetes. Nah, dengan kendala itu saya akhirnya mundur pelan-pelan cari alternatif lain bagaimana bisa mempunyai pekerjaan yang lain. Loh, ketika itu berarti untuk musiknya itu sudah nggak jalan lagi. Nggak jalan karena posisi COVID-19. Ya. Berarti nggak ada orang yang istilah basa Jawa ini kayak sing nanggap. Dan di Kabupaten Nganjuk ini kan marak sekali pergesekan antar perguruan. Jadi perizinan untuk yang skala besar, artinya event besar seperti orkes yang menghadirkan orang banyak itu perizinannya sangat sulit sekali karena terjadi banyak kerusuhan. Betul. Seandai pun bisa, itu harus mendatangkan tim keamanan yang sangat banyak sekali, dan itu menghabiskan biaya yang cukup besar. Akhirnya minat masyarakat itu kurang. Loh, biaya itu apa dari pihak jenengan yang nanggung? Dari tuan rumah. Dari tuan. Berarti tuan rumah terlalu banyak lah mengeluarkan. Dia nggak berani kemudian dan resikonya itu terlalu tinggi. Jadi pihak keamanan itu menyarankan kalau untuk event yang besar itu di-cut dulu. Itu. Ya akhirnya jatuhnya di situ. Saya kira itu cerita pendek terkait musik dan kemudian terkait YouTuber. Terus ketika itu Pak Jody sudah masuk di dunia dzikir, sudah kenal dzikir apa belum? Kebetulan saya ikut bimbingan dzikir itu
sekira tahun 2014. Itu berarti pun sudah zikir waktu sudah. itu. Cuma karena waktu itu saya masih disibukkan dengan dunia saya, akhirnya ya tidak bisa inten kegiatannya itu. Ya karena dengan finansial yang tinggi itu tadi ya. Akeh oleh bro. Akeh oleh betul. Tapi dikira kose nomor loro. Dikira sih. Lagi awake dhewe sak mengone lagi oleh duit akeh, Bos. Akhirnya setelah kejadian itu semuanya sudah agak redup ya. Bahasanya agak redup, baru itu sudah masuk di perangkat. Sudah jadi belum. Itu belum. Nah itu waktu COVID saya mundur dari, artinya saya tidak membuat konten lagi, konten yang di YouTube itu. Kemudian saya mencoba di Desa Bedek Sumberwindu ini, kebetulan kan ada lahan di belakang itu. Saya coba menanam budidaya jamur tiram. Itu berjalan sekitar 1 tahun. Berarti belum jadi perangkat juga? Belum. Oh, belum. Nah, jadi saya budidaya jamur itu dengan modal yang tidak sedikit dan akhirnya tumbang juga. Sempat tumbang juga. Ya, jadi bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa ondo. Berarti jadi dari seorang musisi yang finansialnya luar biasa itu tadi ya sempat kan viral itu kan sempat luar biasa. Jadi wong sugih rek. Karena kok macam-macam tak tuku. Nah, begitu mengalami dari yang istilahnya sukses kayak gitu kemudian jatuh itu ada ndak istilahnya ya namanya psikologis manusia ya, itu ada perubahan ndak, dampak ndak di kehidupan jenengan? Ya jelas berdampak. Apalagi kita waktu itu kan kasarane gak nyekel duit ini gak tahu. Nah, ketika sudah jatuh sing rupane duit akhirnya kita nggak tahu. Jadi wis saya itu mondar-mandir terus. Ya, akhirnya tapi sampai detik ini itu bisa menjadi pengalaman saya. Mohon maaf saya itu dengan pendidikan yang sangat rendah, tapi teman saya itu waktu saya bergelut di seniman musik itu saya selalu connect dengan tim keamanan, artinya selalu connect dengan bapak-bapak polisi, orang-orang yang punya. Saya bertemu terus, sering ngopi bareng, akhirnya kan bisa tukar pengalaman, saya bisa sedikit demi sedikit mengambil ilmunya. Nah setelah collab itu saya ganti teman saya itu teman-teman yang bergerak di aktivis LSM, media gitu, jadi cangkruke malih ganti wong. Nah, itu akhirnya ya bermanfaat juga ketika saya sekarang terjun di masyarakat. Terus dari setelah jamur tiram itu tadi sempat hancur, bahkan modalnya juga hancur. Kemudian ke bisnis apa lagi, atau langsung ketika itu jenengan mencoba untuk mencalonkan perangkat? Waktu itu gini, setelah hancur lebur tulangnya ya wis luluh lantak. Kebetulan di tahun 2021 sekira di bulan Mei itu ada pendaftaran perangkat desa. Saya waktu itu masih berdomisili di Desa Sukiwaras, Kecamatan Bagor, dan saya masih ber-KTP di sana. Nah, karena kita mau mendaftar perangkat desa, ya, mesti ngegam. Ya, bahasane awake dhewe ngegam. Kingko aku lek daftar ning kene iki kira-kira musuhku enteng ku abot. Ketoke kok lek ning omah lor ki rada abot-abot. Akhirnya saya mencoba di Desa Sumberwindu. Nah, mohon maaf lek di sini kan
saya mencari informasi siapa-siapa yang mendaftar, akhirnya insya Allah muga-muga iso dadi gitu. Dan alhamdulillah dari berkah Tuhan juga berkahnya guru, alhamdulillah bisa diterima dan bisa menjadi perangkat desa. Berarti ketika 2014 itu kan sudah masuk Thoriqoh, ya sudah, tapi kan belum aktif. Iya, nah, ketika jenengan mau mencalonkan itu, dulu kan waktu Thoriqoh kan jenengan pasti lewat di Nganjuk kan lewat Ustadz Muhaimin ya. Ya. Nah, ketika jenengan mencalonkan itu apa juga menemui beliaunya juga? Ya. Jadi gini, saya runut ceritanya dari awal. Saya masuk ke sini itu karena saya orang baru, saya bukan orang sini, saya pendatang. Itu saya buat gambling dulu. Jadi wong awake dhewe wong embongan seneng marung, jadi warung dindi tak leboni. Saya itu berbicara sama orang-orang sini kalau saya mau mencalonkan menjadi seorang mudin. Akhirnya itu saya membuat informasi seperti itu, artinya masyarakat sini biar mencari tahu. Cah iki tukang dangdutan ya toh. Yeah. Gembulane cah rock endek, gembulane penyanyi kok arep nyalokno mudin godak ngaji ora. Nah, akhirnya minimal mereka sudah tahu saya seorang musisi, mereka akan mencari tahu aku ki jane iso alif batak bengkok iso ngaji boga. Layak ndak di situ nanti ya. Akhirnya setelah itu karena saya sudah masuk Thoriqoh di 2014, otomatis saya sudah mempunyai panutan. Artinya saya sudah mempunyai kiai yang menjadi panutan saya. Walaupun saya seorang ikhwan sing dablek, saya kira tau nyang ya toh, gelem nyangi nang Sugih Warasi pokoknya lek Ustadz Muhaimin rawuh. Ustadz engko rene awake dhewe nyang dhewe ya toh. Karena ya biasa Pak, dari orang punya uang kan hancur, kemudian kan belum yakin untuk hal kayak gitu, belum yakin. Kemlelet ya. Awake dhewe ya. Lah gaya pokoknya wes. Akhirnya saya diantar oleh paman saya Pak Lek Kodri itu menemui ustadznya. Saya sampaikan kalau di Desa Sumberwindu ada pendaftaran perangkat desa. Nah beliaunya itu saya ingat itu cuma satu kata, iso ngaji kok Kak? Nah, mboten saged. Ya wis lek gak iso ngaji aja nyalokno mudin, nyalokno Jogoboyo. Nggih, siap. Loh, tapi saya dengar-dengar jenengan itu pernah mondok loh, Pak. Mondok hampir 10 tahun apa gimana? Itu loh, masa kecilnya jangan pernah mondok. Masa kecil. Kalau masa kecil memang pernah mondok. Nah, minimal kan pernah. Sekitar 2,5 tahun lah. Ya, lumayan lah waktu untuk sudah besar itu juga mondok, tapi pondok putri. Pondok putri kan duit ya Pak. Berangkat bawa uang, pulang kalungan kumpul. Oke, setelah itu alhamdulillah ujian dan saya dilantik. Nah, waktu itu setiap ketemu sama ustadznya itu beliaunya selalu bilang, wis nang Sumberwindu to? Nggih, alhamdulillah. Dakwah setiap ketemu, karena saya juga MC manten. Jadi kalau beliaunya itu di acara mau itu hasanah di Walimatul Ma'rus, di tempat-tempat orang punya hajat mantenan, itu pasti saya ketemu, sering ketemu. Itu pasti dia nempok pundak saya itu beliaunya. Dakwah Sumberwindu. Nggih, dakwah Sumberwindu, setiap ketemu gitu. Nah, saya itu lha wong aku ki bangkak salikak ora enak iwake, bandit pol beling pol tukang beleh wong, artinya beleh wong lek sawake dhewe gak modal tapi oleh jutaan beleh wong terus. Bukan berarti fisik loh ya, bukan finansial berarti. Ya. Oh, balik nih duit kan ya. Awake dhewe iki
Itu beliaunya bilang begitu itu saya kalau di rumah itu terus aku ki kon dakwah sing model piye gitu. Nah, lama kelamaan di sini akhirnya saya mengajak mertua, terus om itu dari adiknya mertua itu saya ajak, dan alhamdulillah kegiatan khotaman 1 minggu sekali itu di rumah berjalan. Gitu. Ya gini Pak, jadi dari basic yang kayak gitu itu tadi, musisi yang macam-macam itu tadi, ketika ustadznya memberi amanat ya kepada jenengan untuk berdakwah itu tadi, jenengan mengalami hal yang berat enggak? Kalau kita berbicara berat banget. Nah, masalahnya kan dari basic yang seperti itu kalau tadi. Maksud saya kan jenengan ngajak orang itu percaya ndak gitu kan, orang mesti melihatnya kan dari situ. Kalau berbicara berat ya banget. Jangan koyok nggawa watu sebelum kae. Nah, cuma saya yakin dengan adanya majelis kita di Desa Sumberwindu ini pasti bukan sepenuhnya dari tangan saya. Artinya ini bukan cuma saya yang di sini. Di situ pasti ada ustadznya, di situ ada guru kita. Ya. Saya punya keyakinan itu. Jadi, dan saya itu pernah ngobrol sama senior, sama Gus saya yang ada di Pisang itu. Yeah. Wis Pak, pokoknya wong lek toreko ki sembuyane penak bahura. Itu yang saya urus ini ya. Urus bahane wong ngelokno, bahane wong piye wis bahura. Itu terjadi tahun berapa Pak Jody untuk hingga terjadi sub di sini itu? Itu sekira tahun 2021 akhir. Berarti sudah lama ya, 5 tahun. Ya sekitar 5 tahun, sekitar 5 tahun. Itu waktu itu setelah khotaman itu sekitar 1 bulan. Artinya 4 kali pertemuan, kalau tidak 5 kali pertemuan itu saya didatangi pengurus dari pondok perwakilan itu, bahwa saya dikasih metode agar tetangga itu bisa ikut. Gini aja, coba dikumpulkan, diundang tetangga kalau di rumah itu mau kedatangan Ustadz Muhaimin, nanti dikasih tausiah di situ. Akhirnya saya kumpulkanlah tetangga-tetangga. Yang namanya menjaring kan, tidak semua kena. Dan alhamdulillah pelan-pelan bertambah. Nah, setelah berjalannya waktu bertambah itu kan tidak sehari 2 hari. Di situ saya baru menemukan jawaban. Wobae iki sing kon dakwah kae. Akhirnya baru menemukan jawaban. Ya, pertama kan saya takut. Iya. Wong aku ki demungi wong nakal, wong beli, wong ra enak iwake kok kon dakwah. Tapi saya dengar info juga Pak Jody ya, di situ jenengan juga bisa merekrut kadesnya juga perangkat yang lain. Jadi gini. Sebelum dijawab Pak Jody, ya. Boleh rokok. Boleh rokok. Oke, karena hostnya juga sudah waktunya merokok. Oke. Kita memang ngobrol-ngobrol ringan ya. Ini netizen bisa lihat jam berapa saja, tapi kita di sini sudah jam 12. Wah. Masanya bakal ngantuk. Itu kopinya diminum Pak Jody. Alhamdulillah. Intermezzo. Wis pokoknya diisi karo guyon ya. Iku sing delok kayakku wah kayakku lesu neh wong-wong kayakku. Masih ada kan makan ya? Masih ada ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu bila yang di sini sudah pulang semua. Berarti jatah mames entek. Lah, ya. Wis rokokan lah ya. Rokok. Renek popo. Iya, basicnya dulu uang loh miliaran ya, jutaan, ratusan juta lah, belum sampai M ya. Iya. Udah sampai M ya Pak. Meter. Maksudnya orang ewonan dijejer terus di metering. Loh pernah sukses di YouTube loh kayak gitu loh.
Jadi akhirnya itu semua yang saya alami di masa lalu itu semua menjadi pelajaran, Gus. Iya. Artinya begini, kadang saya sekarang kan sudah di sini dan di rumah ini saya, istri saya sama anak saya yang kecil ini. Jadi tiga orang di sini. Itu akhirnya kalau pas istri saya masak itu ngobrol-ngobrol. Omah dhewe sing saiki kok wadem gak kaya biyen. Ngono lek jawab bojoku ya apik kok. Gimana? Lah biyen lek mung goroki wong. Bojone lo sampai roh rek. Lah biyen dhuwit sing dikimbangun lek mung blituki wong ae. Aku terus ngene, bojoku ya pinter. Kok gak patek nyang. Gak patek nyang nek dikir ya. Iya, gak patek Kotaman nyang. gak jarang-jarang ya. Tapi sampai paham seperti itu. Iya, bojoku lek nyang Gus. Sampeyan mesti delok storyku kae anggere wayah hari Senin, kuwi enek video kaya bojoku. Berarti bojone. Iki kancane dikir bojoku video. Gak patek nyang, iya. tapi pinter. Bukan Tapi berarti pinter. nyang Kotaman ndak ya, video ya. Ya video. Mbah niku bar video mbah ngomong anake mbah piye wae lak urusane sing mburi. Sing penting sing ning ngarep aja macem-macem dislentik wong. Masa imam Kotaman karo video rek. Ya Allah. Ya, terus gimana Pak Jody? Ya. Itu tadi yang perangkat-perangkat juga sampai ikut juga. Gimana Iya, pendekatan itu- Pak Jody itu? Pendekatan saya itu kebetulan setiap orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri. Iya, benar. Kita itu semboyan kita di dalam kantor itu kita bukan orang lain, tapi kita itu keluarga. Jadi ketika teman-teman itu ada masalah apapun itu pasti curhat. Ada masalah apapun itu pasti Curhatnya kan jenengan ya? Iya, Berarti pasti- jenengan sudah pasti dianggap ngobrol, sesepuh ya. lah di situ. Pasti curhat. Nah, dengan curhat itu akhirnya sedikit demi sedikit saya sampaikan apa yang saya tahu. Kemudian di situ itu saya sisipkan zikirnya itu Pengalaman tadi. ya, Pengalaman zikir. zikirnya itu tadi saya sisipkan di situ dan akhirnya mereka pelan-pelan tergerak. Mungkin saya tidak tahu ya di dalam hatinya itu bagaimana. Bahkan Ivan yang lain itu bagaimana kan kita tidak tahu. Artinya wong-wong wi melok mergo penasaran ngene Jogoboyo ki ngaji apa. Iya, Ya iya. ta? Mbah bener-bener pengen belajar. Dikir kan kita tidak tahu. Lah wi gak urusanku, sing penting Iya. kowe melok. Baura, sing penting wis tak sampai no. Iya, yang penting jadi pelan-pelan itu satu persatu. Yang terakhir itu Ibu Lurah. Ibu Lurah itu terakhir sudah mulai aktif di majelis itu. Ya dia bilang kalau manggil saya itu Prit biasa. Iya. Prit, aku wis oleh saiki melok dikir nggonmu. Lah wis oleh ya ndang budal tak puas. Loh, lah sebelumnya apa nggak boleh? Ya sebelumnya itu ya mungkin Keluarga atau ya gimana? mungkin mereka melihat kita itu dengan berbagai macam versi Gus. Iya. Artinya itu ada yang memandang kita itu wijane amaliyah apa toh? Iya. Ndak la ilaha illallah kak banter ngadu bilah. Iya, Ada ya, yang memang gitu. itu sudah terjadi di Terus mana-mana. wijane ngaji apa toh? Ngaji kok ngene Jogoboyo genah apa Jogoboyo ada versi. Iya. Versi itu mungkin Iya. ada, tapi kita Ya mungkin dia masih teringat kayak ini beleh wong iku Iya. mulu. belewol gowo-wong barang. Minggu mlebu runu dan dibeleh bisa. Ya akhirnya pelan-pelan mereka satu persatu alhamdulillah ikut. Nah, tapi saya memaklumi dan itu mungkin juga terjadi di beberapa sub pembantu perwakilan yang lain. Sosok nyang, sosok gak nyang, sosok pedot celeng roh balik yo. Mungkin itu seperti saya dulu. Iya. Artinya itu Rata-rata pernah saya memang alami. pernah dulu. alami. Jadi Gitu. awake dhewe iki gak mungkin golek Gusti Allah mergo butuh Gusti Ya, Allah. betul, Iya, betul. Oh, ketika itu kan duit butuh cik akeh. butuh duit kan Duit ya. cik akeh, Gusti ya. Allah kose kan ngono. Wis to mati. Wis terus rasane deh.
Wis gak kemlelet maneh saiki. Alhamdulillah Gus. Mulai tertata. Jadi hikmah yang saya petik sampai detik ini, bahkan siang tadi saya ngobrol sama istri saya. Wong pikir ki asik ya. Artinya itu secara kasat mata itu terkadang kita lihat itu kita sedang rugi. Nah, tapi di sisi lain kita cari sisi baiknya. Itu terkadang kita itu diselamatkan. Bahkan itu pernah terjadi waktu saya belum di rumah sini, masih jadi satu mangan melok waktu jadi satu. Itu pernah terjadi begini. Lucu Gus, lucu. Jadi awake dhewe ki kelangan duit tapi guyu, tapi yo alhamdulillah. Itu pernah. Jadi gini. Waktu itu sekitar belum lama kok ada Pilkades. Pilkades terus kemudian saya itu ke tempat Ustadz. Ya, Ustadz Muhaimin. Wah, di wong pikir Bos, tapi yo cek ampleng-ampleng Bapak iki. Insyaallah jawaban Ustadz Insyaallah jadi. Insyaallah jadi. Lah wae dhewe cek ampleng-ampleng kepatek tenanan. Lak kudu ya tak gietno to, Bos. Jadi saya itu punya uang 3 juta. Saya punya uang 3 juta. Tapi itu sudah punya majelis belum? Awal-awal majelis. Oh, awal-awal majelis. Cik ngono ya? Iya. Iya lho, Wak. Awal-awal majelis nang jero omah wi cik. Ya terus. Memang iya itu. Semua ini menjadi pengalaman saya. Ini perjalanan. Ya, perjalanan. Nah, saya punya uang 3 juta, kemudian iki ketok gam kadang kok mau udu 3.000. Kampre genep 10.000 piye? Golekno utangan 7.000. Ya ta. Delalah selisih ora trimo sak biting kerong biting Gus 350 biting. Jadi mulai karo ngobrol karo bojoku mau kesik duit awake dhewe 3 juta enteh sing 7 juta utangan ki ora iso balekno wis piye ki. Istri saya itu menjawab gini, berarti keluargane awake dhewe iki karo abah gak oleh mangan duit nang-nangan. Itu pelajaran. Jadi ketika secara kasat mata kita lihat kita itu sedang rugi, tapi di sisi lain ternyata bukan saya saja yang diselamatkan, tapi anak saya, istri saya, keluarga saya diselamatkan dari memakan uang yang nggak benar itu tadi. Nah, itu sering sekali terjadi hal-hal seperti itu. Jadi ketok awake dhewe rugi mbok dengan wo ya selamat ya baik. Itu sering. Mungkin itu yang dikatakan hikmah Pak Jody ya, hikmah. Bahkan baru terjadi kemarin. Ya, kemarin itu ada teman menawarkan barang, kemudian saya tawarkan ke orang lain. Iki anu ki rego kono aku ngono. Sakmene ngene. Padahal aku ya jupuk ganti. Ya anggitku ya ta, anggitku. Lah kok jelalah Gus. Lah aku ngetik ning WA iki kleru. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Jadi angka itu yang seharusnya saya ketik di angka 6 itu keliru 5. Oh keliru sakmono kae. Akhirnya bengi tak bukai, tak wi aneh. Regane mengkleru bae aku ngono. Regane sakmene gak sida tuku. Karena tahu terlalu mahal mungkin. Aku ngene. Masya Allah. Lagi meng cara aku oleh badi sakmene kae. Terus tak pangan ya duit ra bener neh, duit aku mbliduk. Nah, ternyata kalau kita sudah masuk ke dalam majelis ini, itu pasti kita diselamatkan. Pasti itu. Entah cara Allah menyelamatkan kita. Cara Allah menyelamatkan kita itu dengan berbagai cara.
Ya itu tadi ketok iki awake dhewe rugi, are oleh duit mayuta-yuta malah rasid to. Makanya kan sampean rugi. itu tadi yang disebut ikiah itu kan bener. Ya itu tadi. Ikiah. Bukan kiai kan, bukan ikiah ya. Karena selalu tepat dalam arti selalu dapat apa Pak ya? Selalu diselamatkan dalam hal-hal yang nggak benar. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah pelajaran. Ya mohon maaf Mas Yo ngene, di sini saya itu dikasih amanah untuk menjadi ketua di Sumber Windu ini. Jadinya saya banyak sekali diberi pelajaran seperti itu oleh Allah lantaran guru saya. Itu pelajaran-pelajaran yang nantinya mungkin bisa saya sampaikan ke jamaah. Jadi kalau kita itu istiqomah pikir terus, jadi awak dhewe rasa bingung, mesti selamat. Selamatnya itu tadi, tanpa kita sadari kita itu selalu diselamatkan oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang mungkar gitu. Dan alhamdulillah tanpa kita sadari, ya betul, sadari lek wis bar lagi. Itu kan kadang kan kita sulit menerima Pak. Kemauan kita kan kayak gini, terus akhirnya seperti ini. Kadang kita kan susah menerima. Loh, mau saya seperti ini kok jadinya nih masih ada rasa apa ya Pak, kayak getun apa betul seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah masuk di majelis ini, hal-hal seperti itu ya Pak ya aku diselametno karo Gusti Allah. Jadi akhirnya penyesalan itu semua hilang lah dengan kita istiqomah di majelis ini. Terus itu tadi Pak mau tanya tentang teman-teman jenengan yang perangkat itu juga sudah aktif ya mengamalkan daknyeng bahasa termasuk saya, Bu Kades ya juga. Mungkin mereka punya kesibukan. Ya mungkin masih kayak jenengan dulu lah, masih kayak jenengan. Makanya saya kembalikan ke pengalaman saya yang dulu. Karena ketika enek sing daknyeng sok nyang sok ora, bius aku meneng. Iya, karena sama aku pernah ngalami. Lah aku biyen ki langsung dadi ngene, mungkin aku nyeneni lho. Aku biyen lho yo ngono. Berarti jenengan sadar proses lah. Iya, karena 2014 sampai ke 21 itu kan 7 tahun. Proses saya ndak istiqomah itu ada 7 tahun. Lah wong-wong lho gak istiqomah paling lagi 2 tahun. Tapi harapan jenengan kan teman-teman tetap nanti menemukan jalan lah. Itu pasti. Segera itu kembali. pasti. Suatu saat dengan kita istiqomah, teman-teman di majelis istiqomah itu pasti membias ke ikhwan-ikhwan yang lain. Berarti intinya dengan keistiqomahan bisa merubah seseorang dari hal-hal yang istilahnya negatif ke hal-hal yang positif. Betul. Itu sudah pasti. Itu karena semua sudah, insya Allah sudah saya alami hal-hal seperti itu. Oke lah Pak Jody, karena waktu yang sudah malam ini saya ingin jenengan kasih pesan kepada teman-teman yang di sana yang menonton kita, gimana agar bisa minimal lah seperti perjalanannya di alam Pak Jody bisa berimbas kepada mereka. Ya, terima kasih yang untuk closing statement ini. Saya berpesan untuk yang belum ikut saja, yang belum ikut ke Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Menteng Suryalaya ini, saya selalu berdoa dan berharap kita itu tidak akan bisa kembali tanpa ada yang membimbing. Jadi kita kan sudah diwajibkan untuk kembali kepada Allah. Itu butuh pembimbing. Salah satu contohnya aja Rasulullah menghadap tenggene Allah itu dengan pembimbing yang namanya malaikat Jibril. Sekelas Rasulullah itu ada pembimbingnya. Poneh awake dhewe. Jadi maksudku ini, kamu tidak akan bisa kembali tanpa ada yang membimbing. Jadi closing statementku, ora usah kemlelet sok iso budal dewi. Wis to masya ngajimu wi pok. Artinya ki ngajimu ki pok ya. Ketika tidak ada yang bimbing, tidak akan bisa. Jadi
bener kata syairnya Gus Dur, aja mung ngaji syariat loko. Gurine engko cilaka. Mergo lek mung ngaji syariat tok tanpa ditorikohkan, tanpa ditasawufkan, itu tidak akan bisa sampai. Cuma nek sampean ya ta. Wong sekelas Imam Hambali yang sudah menjadi profesor di masanya, ahli kitab, pembuat kitab, itu juga butuh guru pembimbing poneh awake dhewe, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani ya itu semuanya butuh pembimbing. Makanya saya harap untuk teman-teman semuanya ya minimal ndang mari saurunge mati. betul iya, ndang mari saurunge mati, karena itu saya itu ya jujur di hati saya itu sakno. Namun saya terkadang melihat berita di story teman-teman, anak musisi Cino mati. Saya tahu sehari-harinya dia itu ya sok mendem, ya sok medok. Artinya medok ini senang tidak? Ya, alhamdulillah jenengan waktu jadi musisi gak mati nom ya. Alhamdulillah. Nah, makanya saya itu selalu berpesan ke teman-teman. Dan tak dongakno muga-muga sampean iso mari saurunge mati. Artinya itu mari sampean bergabung di thariqah. Nah, saya bilangnya gini, thariqah ora mok nggon aku tok. Artinya bukan cuma Suryalaya tok. Banyak thariqah lain. Kalau kamu tidak ikut thariqah kami, bisa ikut thariqah lain ndak apa-apa. Kalau pengen bersama saya, kita sesama musisi atau awake dhewe tahu kancanan suwi, ya melok rene kok aku iso cerita-cerita ya tau ngono lho maksudku. Jadi mumpung urung ya tau. Jadi ngene Gus. Artinya ki engko mbelingmu ben iso mari, sing sok manu dolan goceng barang iso mari, mendeme iso mari. Itu kalau tidak ditorikohkan, artinya tidak dibenahi keimanannya, itu tidak akan dijauhkan. Artinya lek jenengan pengen kembali, pengen selamat, yondang bertorikoh. Artinya mencari guru pembimbing, mencari guru sing wis waskita, guru yang sudah dekat dengan Allah. Pak insya Allah kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ya, terima kasih Pak Jody. Malam hari ini sesi kita sampai di sini. Untuk para penonton, nanti bisa ketemu di channel saya yang selanjutnya, channel TGN Benteng Nganjuk, di sesi-sesi dan narasumber yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.